tapi Allah menyapa lembut hati dan nurani kita dengan hidayah iman dan Islam. Di antara banyak orang yang kemudian ber-KTP Islam, tapi kemudian di subuh hari masih berasyik mansyuk dengan rebahan di rumahnya masing-masing, tapi kemudian Allah himpunkan kita di masjid ini. Sungguh ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang wajib untuk kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita fid dini wad dunya wal akhirah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau adalah qudwah, teladan yang menerangi kehidupan kita di saat kebanyakan umat manusia bingung harus ikut siapa untuk menempuh jalan yang benar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menghadirkan untuk kita seorang nabi, seorang rasul yang menjadi qudwah dan juga uswatun hasanah untuk kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mohon izin saya hutri jauh dari Jember, sekitar 7 atau 8 jam dari kota Solo. Orang kalau awal kenal mungkin sempat ini nggak, sempat sama Putri. Kalau Putri itu perempuan gitu. Saya laki-laki. Biar gampang ingat bulan Agustus setiap tanggal 17 HUTRI. Jadi kebetulan saya lahirnya tepat pada tanggal 17 Agustus, sehingga kemudian oleh orang tua diberi nama HUTRI begitu. Tapi singkatannya itu setelah kita ngaji, kita mendalami tadabbur Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, kita kemudian ini nama biar Islami, ini HUTRI itu singkatannya hidup untuk tegakkan risalah Islam. Gitu. Jadi kayak lebih Islami. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini di Masjid Fatimah Karanganyar, ini adalah hari keempat kami dalam safari dakwah di daerah Solo, Karanganyar dan Yogyakarta. 2 hari lagi insya Allah kami akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kemudian pulang ke Kabupaten Jember, tempat kami berdomisili. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh majelis-majelis ilmu yang semacam ini, yang diantaranya ada di Masjid Fatimah Karanganyar ini dikatakan oleh para ulama adalah diantara benteng terakhir umat Islam. Di saat kita tahu semuanya, hari ini dunia itu begitu kejam dan keras untuk umat Islam. Seakan-akan terjadi ghazwatul qasihah, perang di segala bidang. Memang betul bahwa perang fisik itu sudah tidak ada lagi. Dalam artian di Indonesia, penjajah dalam arti Belanda atau Jepang yang menggunakan gaya militeristik memang sudah tidak ada. Tetapi sulit untuk dipungkiri penjajahan pemikiran, penjajahan ekonomi, penjajahan sosial dan budaya, penjajahan hal-hal yang tidak Islami yang kemudian dipaksakan atas kita umat Islam. Itu susah untuk dipungkiri, itu ada. Maka satu sisi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, di mana di bulan Agustus ini orang-orang pada ramai untuk kemudian merayakan kemerdekaan. Kita patut bersyukur karena atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur perjuangan para mujahid Nusantara, negeri kita tercinta Indonesia bebas dari penjajahan fisik. Tapi di satu sisi yang lainnya kita juga harus tetap menjaga semangat atau ruhul jihad untuk kemudian menjaga negeri kita ini untuk tetap merdeka, tidak terjajah di bidang-bidang yang lainnya. Ini penting, kesadaran yang semacam ini penting untuk ditanamkan. Dan di antara benteng terakhir untuk menjaga kesadaran umat Islam itu adalah di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid yang dimana di dalamnya berkumpul orang-orang beriman untuk kemudian kita siraul fikr, sama-sama menajamkan kekuatan berpikir untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah umat Islam dan bagaimana kita mengatur gerak langkah, membangun ukhuwah untuk tidak ada lain dan tidak bukan li'ibtigha'il mardatillahi azza wa jalla, semata-mata untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang bangun di subuh hari
lalu kemudian tidak ada dalam pikirannya pikiran tentang umat Islam, pikiran tentang kaum muslimin. Setiap dia bangun pagi, yang dipikirkan hanya bagaimana makan sehari-hari untuk diri dan keluarga, bagaimana nasib pribadi dan keluarga, atau kalau dalam bahasa lainnya itu egois, hanya memikirkan diri sendiri. Malam yahtam bi amril muslimin, tidak ada sedikit pun pikiran atau perhatian atau kepedulian terhadap kaum muslimin, fa laisa minhum, maka boleh jadi kita tidak termasuk di antara hum. Di sini maksudnya adalah kaum muslimin, tidak termasuk di antara kaum muslimin itu. Ini menjadi koreksi, menjadi muhasabah untuk kita semua, dan menjadi suntikan semangat bahwa alhamdulillah kita punya Masjid Fatimah ini, alhamdulillah kita ada kajian Ahad pagi ini, dijaga betul-betul dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah benteng terakhir umat Islam untuk menjaga kesadaran di saat hari-hari ini godaan hal-hal yang ghairul Islam, yang tidak Islami, benar-benar menyebar di mana-mana. Adapun fadilah bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu sudah berlimpah, sudah banyak dibahas. Bahkan para malaikat pun turut hadir di subuh hari ini di atas kepala-kepala kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu menaungkan sayapnya di atas kepala orang-orang yang menuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena malaikat itu senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Mungkin secara mata zahir kita tidak dapat melihat sayap-sayap malaikat itu, tetapi mata batin kita yang mempunyai iman kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita meragukan barokahnya majelis ilmu untuk kehidupan kita. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi mana indah. Barang siapa ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid, lalu kemudian di dalamnya dibahas tentang agama Allah, di dalamnya dibahas tentang agama Allah, tentang ilmu-ilmu Allah, tentang kitabullah, dan satu sama lain kemudian saling mengingatkan, yang hadir ini mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya mau tanya, Pak, Bu, saya mau tanya, orang-orang Karanganyar nih, kalau misal ada pengumuman, misalkan bupati atau wali kota Karanganyar, hadirilah acara jalan-jalan santai dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Hadiahnya satu unit Alphard. Ini dua Yamaha NMAX, 3 dan sebagainya. Hadiahnya menarik, Pak, Bu. Kira-kira Bapak Ibu dan warga Karanganyar pada rame hadir mau mboten kira-kira? Pada rame, bahkan sekalipun ngantuk minum kopi, bahkan sekalipun misal ada jam kantor libur dulu demi 1 unit Alphard. Bayangkan, Bu, Pak. Sementara itu adalah hadiah dunia. Semahal-mahalnya Alphard dia masih bisa dibeli di dunia ini. Sementara yang hadir di majelis ilmu mendapatkan jaminan hadiah lewat janji suci, lewat lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghasiyatuhumur rahmah. Yang istiqomah hadir majelis ilmu, Allah hujankan di majelis ini ar-rahmah, yakni kasih sayang. Sebagaimana kita ketahui hari ini zaman semakin kering dari nilai-nilai kemanusiaan, semakin kering dari nilai-nilai kasih sayang, baik di rumah tangga maupun di masyarakat ataupun di internal umat Islam yang semakin jauh dari nilai-nilai kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah. Maka majelis-majelis ilmu inilah tempat Allah menghujankan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi kalau di rumah sedang berantem, sedang bertengkar, nah, di antara tipsnya itu ajak Pak, Bu ke majelis ilmu. Ayo datang ke pengajian. Insya Allah di majelis ilmu nggak bertengkar. Udah selesai itu bertengkarnya. Tapi ketika pulang, nanti dibahas lagi sama ibu-ibu tuh biasanya ya. Yang kedua, wahafathumul malaika.
sejak dari awal kali kita berangkat dari rumah, melangkahkan satu kaki, itu Allah sudah kirimkan penjaga dari kalangan malaikat. Bayangkan, biasanya yang punya bodyguard, biasanya yang dijaga itu hanya kalangan malaikat, itu hanya kalangan pejabat, hanya orang-orang penting. Gini Pak Mboten, yang punya ajudan, punya protokoler itu hanya orang-orang penting. Tapi ternyata dengan hadis ini kita jadi paham, panjenengan ketika berangkat dari rumah menuju ke sini, Allah sediakan ajudan dari kalangan malaikat, menunjukkan bahwa makomat atau kedudukan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berarti panjenengan dianggap orang penting. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan istiqomah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan kemudian Allah turunkan satu persatu ke masing-masing hati yang hadir ini as-sakinah, yakni ketenangan jiwa. Sebagaimana kita tahu Pak Bu, hari-hari ini harga ketenangan jiwa itu mahal sekali. Kita lihat para artis-artis, para pejabat, para pesohor, orang-orang yang terkenal, kaya raya, yang kita lihat, kalau kata orang Jawa itu sawang sinawang gitu ya. Kita melihat, wah kayaknya tuh orang bahagia. Gimana nggak bahagia? Artis sinetron sekali episode bisa 50 sampai 75 juta dan sebagainya. Di saat yang sama kita baca realitas bahwa justru yang banyak mengkonsumsi narkoba, zat-zat penenang, atau kemudian berbuat serong dan sebagainya, justru kalangan-kalangan tersebut. Berarti menunjukkan apa? Sesungguhnya meskipun di layar kaca ketawa-ketawa, meskipun kemudian secara zahir nampak bahagia, sesungguhnya ada yang rapuh di dalam jiwa, tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki, tidak menemukan as-sakinah, tidak menemukan ketenangan. Sementara kita yang hadir di majelis ilmu tidak ada hingar-bingar, tidak diliput media. Nah, kecuali kalau yang ini live ya. Live-nya di mana, Ustaz? Apa? YouTube apa nama YouTube-nya? Media dakwah ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kita yang hadir di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan hadiah berupa as-sakinah, yakni ketenangan jiwa. Makanya Pak, Bu, kita itu kalau hadir di majelis ilmu rasanya itu tenang begitu. Sampai saking tenangnya itu ketenangan yang paling puncak. Tapi nggak apa-apa. Ngantuk di majelis ilmu, bahkan ketiduran di majelis itu jauh lebih barokah, jauh lebih blessing, terberkahi daripada tidur di rumah, ketinggalan sholat dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah berikan kekuatan istiqomah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah cukup? Ternyata hadiah dari Allah Subhanahu wa taala masih berlimpah banyak. Wa zakarahumullahu fi mana indah. Dan Allah akan sebutkan satu persatu, di absen, di list satu persatu. Ini daftar hadirnya Bapak Fulan, Ustadz Fulan, Haji Fulan, Ibu Fulana. Satu persatu Allah sebut, liyuhibabihim, dengan penuh kebanggaan. Allah sebut kita semua, nama-nama kita semua di hadapan malaikat-malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena ternyata dulu ketika kita Bani Adam hendak Allah putuskan, SK nih, surat keputusan dari Allah mau turun, bahwasannya Bani Adam hendak dijadikan khalifatullah fil ard. Ternyata malaikat di antara makhluk yang sempat protes. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan Bani Adam di muka bumi yang mana mereka itu punya karakter liyusfikud dima, mereka hanya bisa menumpahkan darah. Kalau kata orang Jember mah cuman bisa akeket, cuman bisa carok. Gak tahu kalau bahasa Jawanya apa Pak? Carok itu bertengkar, cuman bisa konflik, cuman bisa apa istilahnya, menumpahkan darah. Yang kuat menindas yang lemah, yang besar menginjak yang kecil dan sebagainya. Tapi kemudian ingat, ilmu Allah di atas ilmu malaikat. Maka pada pagi hari ini seakan-akan Allah itu bangga dan membuktikan kepada malaikat. Ya malaikat, coba kalian lihat itu. Kata siapa manusia hanya bisa menumpahkan darah? Kata siapa manusia hanya bisa berbuat onar? Kalian lihat itu kumpulan Bani Adam di Masjid Fatimah Karanganyar. Karanganyar ya, betul ya?
Bapak Fulan, Haji Fulan, Ibu Fulana, disebut satu persatu. Allah bangga dengan kita. Semoga Allah berikan kekuatan istiqomah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita doakan, ini mumpung di majelis ilmu, banyak-banyakin doa, banyak-banyakin ekspektasi, banyak-banyakin harapan, impian dan sebagainya. Kita doakan semoga jamaah yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat, seger waras. Rezekinya semakin ngegas. Hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP, kuliah semuanya lunas. Kok makin banter Bu. Yang jombloan, jomblowati akhir zaman atau belum nemu mantu segera tuntas dapat jodoh. Amin. Loh, Bapak kok amin lagi, Pak? Dan semua cita-cita, hajat-hajat kabul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi pagi ketika saya masih di mobil sempat ditanya, "Loh, Ustaz sudah menikah atau belum?" gitu. Saya meskipun masih muda, unyu-unyu begini, alhamdulillah saya sudah menikah dan istri saya 3, anaknya Bu. Masya Allah, saya lihat ibu-ibu langsung, provokator ini, provokator. Bu, mohon maaf Bu, begitu saya bilang istri saya 3, Bapak ekspresinya itu, wow, inspiratif gitu. Tapi tenang, saya, Bapak Takmir dan bapak-bapak yang aktif kajian Ahad pagi di Masjid Fatimah, insya Allah kita semua tergabung dalam IS3I, ISSSI, Ikatan Suami Setia Satu Istri. Alhamdulillah. Maksudnya satu di Solo gitu Bu ya. Satunya di akhirat, insya Allah. Semoga sebagaimana Allah perhimpunkan kita di sini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ridha, besok di akhirat Allah himpunkan kita lagi, reunian kembali dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, tapi saya ingin cek dulu nih. Saya ingin cek semangatnya dulu nih. Bapak sama Ibu kira-kira lebih semangat yang mana nih? Semangat Bapak atau Ibu-ibu biasanya, Pak? Oh, Ibu-ibu. Coba saya ingin cek dulu yang Bapak. Kita sekaligus jaddidu imanakum, memperbarui iman di setiap saat. Ikutin setelah saya ya Bapak ya. La ilaha illallah. Kayak orang belum sarapan gitu Pak. Coba nggih yang ibu-ibu, sebentar lagi sarapannya gitu. Coba ibu-ibu lebih semangat mboten kira-kira tadi Bapak-bapaknya. La ilaha illallah. Orang Surakarta ibu-ibunya galak. Lebih semangat ibu-ibunya, Masya Allah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Di atas kalimat ini, la ilaha illallah itu, kita hidup sebagai seorang muslim. Ketika kita awal mau dilahirkan, diadzani dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika pun ada pejabat, orang besar, orang terkenal masuk Islam, nggak bisa ada password lain, nggak bisa. Passwordnya cuma satu, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka Bu, kita tuh hidup kadang urip iku reno-reno, betul nggih? Hidup itu warna-warni. Ono ae wis gelibeti menungso iki wis macem-macem. Hobinya macem-macem, karakternya macem-macem, kesukaan favoritnya macam-macam dan sebagainya. Wes selama tidak melanggar syariat macam-macam, silakan kembangkan kehidupan ini, tapi ingat jangan pernah selama kita hidup melepaskan kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya. Karena di atas kalimat ini kita hidup sebagai seorang muslim. Kalaupun toh sempat nakal, kalaupun toh sempat berbuat maksiat, kalaupun toh sempat berbuat jahat, ingat segera kembali, arruju ilal haq, kembali ke jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah cari pembenaran. Itu malah bisa menggugurkan kalimat la ilaha illallah ini. Misal kemudian son horeg. Kalau di sini wonten son horeg mboten, Pak? Mboten. Oh, ada. Belum ya. Kalau di daerah kami itu di Jawa Timur, wah son horeg. Begitu dinasehatin, diingetin gitu ya. Mbok ya, volume ojo digedekno sampai kaca pecah, sampai genteng oma pecah, ganggu wong sakit. Gak umpan, Pak. Mbok ya, gak usah ngombe-ngombe. Ini bukan ngombe dalam arti air putih ya.
ngombe semacam jenis molimo begitu. Nah, mbok ya ojo ono dancer seksi dan sebagainya, nggak mempan Pak. Hanya kemudian para ulama berkumpul haram no wis. Kemudian muncul fatwa haram, apa yang terjadi Pak? Bukannya kemudian waduh iya ya kita ini nggak enak ganggu orang, kita ini mendolimi orang dan sebagainya. Enggak Pak, apa yang terjadi? Lawan gitu. Akhirnya Pak muncul horeg versi halal, tapi tetap esensinya dan sebagainya. Artinya gini, kalau salah aja. Akui kesalahan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian malah salah tapi cari pembenaran. Bukan cari dalil tapi cari dalih untuk membenarkan perbuatan. Atau contoh misalkan lain. Kita dalam bermuamalah, dalam berekonomi masih belum bisa sepenuhnya bersih. Kadang masih ada debu-debu riba yang menempel dalam transaksi-transaksi kita. Mending lebih baik akui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi kok ya masih gimana ya Allah, ampuni kami ya Allah dan sebagainya. Daripada wah, enak ini dicari dalil-dalil ya apa ceritone, ya apa karangane ben riba iki ben gak haram. Nah, ini hati-hati Pak, karena nanti dia bisa melangkahi asy-syari', bisa melangkahi zat pembuat hukum syariat yakni Allah Subhanahu wa taala, dan itu oleh para ulama digolongkan ke dalam yang melunturkan tauhid. Nah, maka alaihan nahya dengan kalimat la ilaha illallah ini kita hidup sebagai seorang muslim. Oke, hidup macam-macam, warna-warna, hobi macam-macam, kadang taat, kadang maksiat dan sebagainya, tapi jangan pernah lepas kalimat la ilaha illallah. Wa alaiha namut, dan nanti kita akan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Saya mau tanya Pak, kalau di Karanganyar biasanya kalau orang meninggal niku ditalkin, dibimbing ucapannya itu dengan kalimat nopo kira-kira? La ilaha illallah atau mungkin sesuatu harga mati gitu, atau apapun selain yang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun di muka bumi ini yang harga mati sebenarnya, yang dibawa sampai mati, kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi apapun itu didiskusikan, dimusyawarahkan, dikomunikasikan dan sebagainya, tetapi kalau untuk urusan akidah pegang sampai mati, karena itulah yang syafaat bagi kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin, dan insyaallah nanti kita akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar dalam keadaan selamat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penguat untuk kita, semangat untuk menjaga majelis-majelis yang semacam ini. Ahad pagi kami perhatikan dari kemarin di Solo, Semarang, kemudian di Karanganyar, dan insya Allah besok di Jogja. Masyarakat di daerah Jawa alhamdulillah rupa-rupanya masih ada semangat itu, semangat untuk menjaga iman dan Islam, ghirrah untuk menjaga perjuangan talabul ilm di masjid-masjid, di majelis-majelis dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah berikan kekuatan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Tapi Pak, pertanyaannya ini ada pertanyaan yang telaah kritis nih buat kita. Ini bukan bermaksud menghina atau bermaksud merendahkan, enggak, tapi ini telaah kritis agar kita tuh mau membuka cakrawala pandang Pak, agar kita itu tidak terjebak kepada comfort zone, zona nyaman Pak. Mohon maaf, kami di kuliah S3 kami di UIN Malang itu, kalau saya sih di bidang manajemen pendidikan Islam, tapi ada kawan kami yang di bagian dakwah, S3-nya di bagian dakwah, dia meneliti bahwa ternyata perkembangan majelis taklim di kalangan umat Islam itu tidak seberapa dibanding dengan perkembangan majelis nongkrong atau mungkin foya-foya atau bahkan diskotik yang ada di Indonesia. Kenapa? Nah, kalau penelitian itu kan harus tafsil Pak, harus dirinci Pak. Nggak bisa kita oh iya ngono ya, nggak bisa. Itu kalau di akademisi harus didetailkan, harus
teliti kenapa itu terjadi, mengapa fenomena ini bisa muncul, apa sebabnya dan sebagainya. Saya mau tanya tadi Pak, sebelum ini kita jelaskan, saya mau tanya, kira-kira Pak, kita bersyukur, alhamdulillah majelis ilmu istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu rutin datang ahad pagi dan sebagainya. Tapi Pak, ridho nopo mboten ketika majelis ma'asi ahlul maksiat itu jauh lebih dominan di negeri kita tercinta? Ridho nopo mboten? Atau kita merasa ya Ustadz itu kan urusan mereka, ya udahlah, kalau kata orang zaman sekarang lu gue gitu, udahlah mereka kita mah kita dan sebagainya. Nah ini dia nih, mari kita kupas hasil penelitiannya. Ternyata kenapa bisa seperti itu, bahwa majelis-majelis ilmu memang banyak, tapi perkembangannya tidak sesignifikan konser, nongkrong, diskotik dan sebagainya. Karena satu, di antara umat Islam itu terjadi bubble opinion. Apa bubble opinion itu? Ya, kita berkumpul dengan sesama kita sendiri. Jadi kayak gentong, Pak. Jadi kayak ini sebuah gentong. Lalu kemudian ada lalat yang masuk di gentong itu. Gitu. Nah, yang bisa dilihat oleh lalat yang masuk gentong itu seluruh isi dunia atau isi gentong saja? Isi gentong saja. Jadi dia merasa, alhamdulillah kok kita banyak nih, alhamdulillah kok kita ini kok dan sebagainya. Sehingga apa, terjadi bubble opinion. Jadi ya udahlah kalangan kita sendiri dan sebagainya. Sementara kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin di luar sana yang perlu jemputan, sapaan, dakwah dan hidayah, dahsyat Pak. Itu banyak, entah itu tetangga kita, ponakan kita, bahkan keluarga, anak atau istri kita atau suami kita, lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, satu sisi merasa bersyukur bahwa oh alhamdulillah udah ada majelis ilmu, itu bagus, itu tasyakur, bagus. Tapi kemudian jika tidak diiringi dengan ruhul jihad tadi itu untuk terus, oh ya bagaimana ya supaya RW ini minimal bisa terlibat, gimana ya paling bisa punya dampak, bisa berdampak ke lingkungan daerah. Niki Karanganyar apa Pak? Lupa tadi saya. Kejaten, Karanganyar dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian paradigmanya agak berbeda dengan EO itu event organizer yang ada di konser, yang ada di ahlul ma'asi lah makanya, majelis nongkrong dan sebagainya. Mereka itu Pak selalu berpikir tentang, wah ini kita ini masih 1000 nih, bagaimana caranya menghimpun 10.000 orang, begitu Pak. Ya tentu dakwah itu bukan tentang banyak-banyakan, tidak, tetapi ini adalah terkait dengan ghirrah, tentang nyala semangat untuk kemudian menjaga benteng-benteng Islam yang terpercaya ini Pak. Jadi yang nomor satu itu sebabnya, ternyata kita terjebak pada bubble opinion, gelembung opini yang diantara kita sendiri gitu. Sehingga kemudian yang kedua memunculkan sikap apatis, skeptisisme. Jadi kita kayak udahlah, aku wis ngejak, aku tahu ngejak, ya cuma 1 kali gitu. Enggak kok 10 kali, ya 10 kali kan dia hidup ratusan kali harinya dan sebagainya. Aku tahu ngejak, beno wis, jarno wis urusannya dewe-dewe dan sebagainya. Nah, hal yang semacam itu memunculkan skeptisisme. Kita tidak menggali cara-cara kreatif, uslub asalib wal wasail. Uslub asalib jamak dari kata uslub, wasail jamak dari kata wasilah, yang kemudian lebih mampu untuk menjemput mereka supaya kemudian mau ke masjid dan sebagainya. Karena berangkat dari hal tadi itu. Nah, yang ketiga adalah kadang memang di antara kita nih umat Islam niku wonten semacam nopo nggih? Kayak semacam sekat-sekat niku. Terasa mboten, Mbak? Terasa. Jadi bahkan sampai ada istilah itu minna, minhum. Ini minna atau minhum? Ini bagian dari kita atau bagian dari mereka? Loh. Ya kalau minna minhumnya itu sama orang kafir gitu, itu masih pas, masih pantas. Tapi ketika itu kemudian objeknya adalah sesama kaum muslimin, loh, innamal mu'minuna ikhwatun. Di sini bukan cuma ada innama plus al, itu adatul hasyr. Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir ketika menafsirkan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Taknya ikhwahnya itu terakhir pakai tak marbuto, Pak. Bukan
Bukan ikhwah biasa, tapi ikhwatun, pakai tak marbuto di situ. Nanti perhatikan. Nah, sekarang kita lihat kadang di antara umat Islam itu, padahal ya kita nggak maksud begitu, cuman seakan-akan kayak naturally terjadi seperti itu. Jadi, oh ini golongan kami nih, kami nggak mau berdekat-dekat dengan yang di situ. Atau sebaliknya, oh ini kami nih dan sebagainya, gitu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Sejak dahulu ini renungan dan introspeksi untuk kita semua. Sejak dahulu itu Nabi sudah mewanti-wanti, nanti kalian akan mengikuti kaum Nasrani, kaum terdahulu, Nasrani, Yahudi, sejengkal demi sejengkal. Saya ingin tanya Pak, teman-teman orang-orang Nasrani ketika sudah punya gereja itu, terdaftar di gereja sendiri, misalkan ada GKJW, ada evangelis, ada apa lagi, pokok macam-macam itu, saya tidak terlalu hafal gereja, itu tidak bisa dia ketika udah terdaftar di gereja A, dia nggak bisa datang ke gereja B, gini apa enggak? Begitu Pak, termasuk pernikahannya atau kewafatannya dan sebagainya, gitu. Nah kita umat Islam alhamdulillah masih inilah, kalau sholat kita kan nggak tanya-tanya ini masjid aliran apa, enggak, kita nggak tanya-tanya, sholat datang ke masjid, sholat alhamdulillah semua masjid milik umat Islam dan sebagainya. Tapi sedikit demi sedikit, hati-hati Pak, kalau perasaan yang sedemikian, minna minhum, bagian dari kami, bagian dari mereka, itu dijaga dan terus dikembangkan, hati-hati Pak, lama-lama jangan-jangan kita bisa kayak mereka. Ya identitas, jadi kayak identitas sempit gitu istilahnya, gitu. Bu, ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh memegang prinsip, boleh memegang prinsip, wajib bahkan. Tapi paling tidak sapa saudara-saudara kita yang ada di luar sana, meskipun mungkin rodok-rodok berengkeli ya, mungkin rodok-rodok nggak cocok dan sebagainya. Ini penting agar kemudian majelis-majelis ilmu yang semacam ini di antara kalangan umat Islam itu tetap terjaga eksistensinya, dan bahkan semakin lama semakin barokah dan sukses insya Allah. Ngapunten Pak, biasanya sampai jam pinten biasanya? Enggak. Nah, biasanya wonten tanya jawab nggih? Biasanya nggih, baik. Terakhir Pak, ini masih tentang menjaga benteng Islam yang terpercaya ini umat Islam, yaitu di majelis-majelis ilmu, yaitu tentang regenerasi Pak. Masya Allah, kami menghaturkan respek dan apresiasi yang luar biasa untuk para sesepuh yang sudah meneladankan, yang sudah memberikan keteladanan, istiqomah datang ke masjid, istiqomah menegakkan sholat, menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalangan sepuh hebat, luar biasa Pak. Menjaga kemakmuran masjid. Kalangan sepuh sebenarnya sudah cukup memberikan contoh keteladanan. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf, sebuah majelis atau sebuah masjid atau sebuah instansi atau lembaga dan sebagainya itu justru akan bergeliat atau justru akan terus efeknya jangka panjang ketika di dalamnya dilakukan regenerasi. Makanya kemudian 4 hari sebelum kewafatannya, dalam kitab Fiqhus Sirah Dirasat Minhajiyah Ilmiah disebutkan 4 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW, beliau memanggil sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang senior dipanggil dalam keadaan Rasulullah demam. Lalu kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya seakan-akan itu wasiat. Apa wasiat dari Nabi SAW? Fastausu bisyababi khairon. Aku wasiatkan kepada kalian itu para anak-anak muda. Dulu di awal-awal masa dakwah, ketika para suyuh jamak dari kata syekh, yakni para orang-orang sepuh Quraisy itu menentang dakwah Nabi Muhammad, tapi mereka para syabab, para anak-anak muda yang menerima awal-awal dakwah Nabi Muhammad dikumpulkan dalam satu rumah namanya Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Anak-anak muda, fastausu bisyababi khairon, tolong jaga baik-baik anak muda. Itu ternyata wasiat Nabi Muhammad 4 hari sebelum kewafatannya kepada para sahabat-sahabat kibar. Apakah cukup dengan ucapan? Ternyata tidak. Rasulullah bahkan mengambil dengan kebijakan nyata, menunjuk secara legal formal Osamah bin Zaid
yang pada waktu itu usianya, sebagian riwayat dalam kitab sirah menyebutkan 16, sebagian riwayat menyebutkan 19. Intinya sebelum 20, under 20, Pak. Bayangkan. Kalau di kita kan hari ini under 20 itu masih bal-balan, Pak. Niki Osama bin Zaid ditunjuk sebagai panglima jihad. Bayangkan. Membawai para senior-senior yang lainnya dan sebagainya. Hikmah apa ini? Apa yang sedang Rasulullah planningkan? Apa yang Rasulullah rencanakan untuk umat ini dengan wasiat beliau tadi dan af'al dan perbuatan beliau menunjuk secara legal formal de jure maupun de facto Osama bin Zaid sebagai panglima pasukan. Ternyata regenerasi. Rasulullah faham bahwasannya anak-anak muda ini adalah pemegang masa depan. Para sesepuh-sesepuh adalah pemegang masa terdahulu yang unggul dengan kebijaksanaan, dengan kedermawanan dan sebagainya. Tapi masa depan itu mau tidak mau yang pegang adalah anak-anak muda. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di esok hari. Maka regenerasi ini menjadi sangat penting, Pak. Jangan untuk kemudian ragu untuk beri anak-anak muda itu amanah 1 atau 2 sambil dipantau. Ya kan, kadang kalau gagal-gagal, kadang anak muda itu suka gerusah-gerusu, suka kemudian macam-macam. Tapi Pak, mau nggak mau regenerasi ini harga mati, Pak. Regenerasi karena kan kita dimakan oleh zaman. Setiap tahun, setiap dekade kita termakan oleh zaman, Pak. Kalau kita tidak melakukan regenerasi, wah, itu yang kemudian jangan salahkan takdir. Jangan salahkan takdir. Zaman kita terkalahkan oleh zaman. Dari af'al Nabi tadi menunjukkan bahwa ternyata grand design Nabi Muhammad untuk menjaga keberlangsungan umat ini adalah melakukan regenerasi, Pak. Regenerasi sehingga umat Islam tidak kehilangan darah. Perjuangan kita tidak kehilangan energi, yang mana memang itu dominan di kalangan anak-anak muda. Sambil dipantau, dibimbing, dan kemudian dikendalikan atau dinasehati dan sebagainya anak-anak muda. Memang hari-hari ini, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia, ada data statistik menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami fase bonus demografi. Di antara tahun 2025 sampai puncaknya 2045, Indonesia itu mengalami satu fase yang namanya bonus demografi, yakni suatu masa di mana suatu bangsa dihuni oleh penduduk mayoritas dominan usia produktif. Atau bahasa lainnya, Indonesia ini sedang kebanjiran anak-anak muda, Pak. Indonesia ini sedang banjir anak-anak muda. Atau kalau kata istilahnya Pak Anies Baswedan itu tsunami anak-anak muda. Tsunami anak-anak muda sampai saking banyaknya, Pak. Itu data statistik. Artinya apa? Usia produktif berarti ya antara usia 17 sampai usia 35, antara itu mayoritas dominan penghuni negeri ini, Pak. Cuman masalahnya, bonus demografi ini terjadi dalam satu bangsa itu 800 tahun sekali. 800 tahun sekali. Siklusnya itu siklus peradaban 800 tahun sekali terjadi bonus demografi, Indonesia ini kebanyakan anak-anak muda sekarang hari-hari ini. Ya itu tentu hasil karya dari bapak-bapak. Hasil bapak-bapak hari ini itu yang melahirkan anak-anak saat-saat ini begitu. Nah, 800 tahun sekali. Satu sisi ini bisa menjadi potensi. Satu sisi ini menjadi karunia. Satu sisi ini menjadi kesempatan. Makanya kemudian digaungkanlah visi Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita lihat hari ini kok anak-anak muda banyaknya nongkrong di luar sana. Mana anak-anak muda di majelis taklim dan sebagainya. Jangankan bukan Indonesia Emas, tapi Indonesia cemas, Pak. Ngene apa nggih? Waduh, iki kok arek-arek nom kok cek angel. Bener banyak secara jumlah, secara kuantitas jumlahnya banyak, tapi secara kualitas iki kok cek angel sih arek-arek iki dan sebagainya. Ngerasa seperti itu mboten, Pak, kira-kira? Ngerasa. Nah, maka satu sisi ini menuntut kita untuk berdaya lebih optimal, Pak. Jangan menyerah. Memang sulit, tapi kemudian ini adalah wasiat Nabi Muhammad. Ini wasiat Nabi Muhammad, af'al Nabi Muhammad untuk menjaga regenerasi di antara umat ini agar tetap hidup. Begitu juga majelis taklim, masjid, lembaga, instansi, organisasi.
Ketika mereka dihuni anak-anak muda dan terus dilakukan regenerasi, maka masa depan mereka itu masih akan panjang. Karena susah dipungkirin, kita itu dimakan zaman loh Pak. Setiap tahun, setiap 10 tahun, setiap 50 tahun kita dimakan zaman. Gak ada di antara kita yang menelan pil keabadian, itu gak ada. Satu-satunya zat yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semoga dengan ini menjadikan satu tambahan semangat agar kemudian kajian Ahad pagi di Masjid Fatimah ini menjadi semakin makmur dan insya Allah semakin menjangkau kalangan anak-anak muda, minimal dari anak-anak kita sendiri atau ponakan-ponakan kita sendiri atau tetangga-tetangga kita sendiri. Jika kita sudah mengajak satu kali, Pak, godaan buat mereka itu lebih banyak daripada itu. Godaannya itu 10. Kalau kita udah mengajak 10 kali, godaannya itu 100, Pak. Kalau kita udah nyoba cara-cara wis macam-macam, wis dikai hadiah, dipingin-pingin, dipecut, digepuk, gak mempan 1000 kali. Godaan, fitnah, maksiat, hal-hal yang buruk di tengah-tengah mereka, anak-anak muda itu ribuan kali lebih banyak, Pak. Ini jihad kita nih ngelawan antara talbisul iblis dengan syiarul iman. Bertarung nih kita antara sautul haq dengan sautul batil, antara suara-suara kebenaran dan suara-suara kebatilan. Bertarung nih kita, Pak. Kalau setan tidak capek membisik-bisiki manusia dengan satu, setan juga stres loh Pak kadang-kadang, Pak. Setan tuh udah usaha ngajak manusia maksiat 1 kali 2 kali, tiba-tiba para ustadz, para khotib ngajak ayo istighfar, taubat kepada Allah, astagfirullah. Tiba-tiba dosa hilang, stres setan, Pak. Kurang ajar. Aku wis berusaha jerumusno sekali, 2 kali, 10 kali istighfar, taubat diampuni mbak Allah. Usahaku entek gitu tiba-tiba. Nah masalahnya kadang yang stres itu setan atau kita Pak kadang-kadang Pak. Hati-hati, jangan pernah, guru kami mau wasihati, jangan pernah merasa sudah. Iya memang sulit, gak ada di dunia ini yang semudah membalikkan telapak tangan, memang sulit Pak. Tapi merasa sudah kok, sudah dicoba, saya itu enggak lagi. Nah ini yang kemudian membuat ruhul jihad kita itu padam Pak. Ini yang kemudian membuat semangat kita itu jadi kayak kembang kempis dan sebagainya. Kita berlomba dengan setan, mereka yang frustasi atau kita yang frustasi Pak. Quli qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Biasanya wonten tanya jawab sebentar ya. Nggih. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau disampaikan dari bapak-bapak atau ibu-ibu dipersilahkan. Mohon izin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ada ustaz dan relawan waktu bencana Semeru, waktu bencana Cianjur, ada ustaz dibantu dengan relawan menuju waktu dimana sangat disesuai mengenai generasi muda tadi di waktu zuhur dia malah nongkrong dan Ustaz tadi mengangkat maaf sholat zuhur bisa sudah saya pikirkan kiainya nitip sudah dipikirkan kiainya itu sama di daerah Semeru sama di Cianjur sama jalan. Mohon pesan apa yang paling manjur untuk anak muda sekarang yang begitu sulit untuk diajar taat istiqomah di siapa Pak? Mohon izin langsung dijawab. Matur nuwun Bapak atas pertanyaannya, yang mana sekaligus itu pertanyaan dari panjenengan menunjukkan kepedulian panjenengan nih kepada anak muda. Nah, jadi tadi beliau itu mengisahkan alkisah saat bencana Cianjur atau nopo nggih, pokok ada bencana, kemudian ada relawan, lah bantu-bantu daerah itu. Lah anak-anak muda yang sekitaran tempat bencana itu malah nongkrong-nongkrong. Pas waktunya sholat, Yusik pancet nongkrong. Waktu sholat pancet nongkrong. Ketika ada ustadz yang mengajak, ayo sholat dan sebagainya, jawabannya apa? Aku wis nitip absen.
Wis diwakili kiai, sudah diwakili kiai. Terus kemudian wah aku wis ono dekingan pusat ini, dekingan pusat. Koyok duwe wong jero ae nang swarga ya. Ngene apa mboten? Ini ngapunten nggih bahasa Jawa saya agak-agak kayak kasar karena kita orang dari Jawa Timur jadi bahasa Jawanya masih agak-agak gitu. Nah, maka menarik. Bagaimana terus caranya itu kemudian memberikan cara yang tepat atau efektif untuk mengajak anak muda. Nah, baik. Izinkan Al-Fakir untuk menjawab meskipun kami pun juga sedang dalam proses ikhtiar dan usaha tanpa henti, Pak. Kami kebetulan mendirikan satu komunitas namanya Majelis Gaul. Majelis Gaul untuk menghimpun anak-anak muda. Gaul itu sebenarnya bukan gaul-gaul begajulan kayak sebagainya, enggak. Gaul itu singkatan akronim bahasa Arabnya Ghaniyatul Ulum. Kekayaan ilmu-ilmu Islam gitu. Cuman ben arek nom rada-rada eye catching gitu kan. Biasanya Majelis Al-Hikmah, Majelis Al-Hadi, Majelis At-Taufiq. Iki Majelis Gaul. Loh, apa iki dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya singkatan Ghaniyatul Ulum, kekayaan ilmu-ilmu Islam dan sebagainya. Nah, kami itu kayak semacam laboratorium eksperimen. Bagaimana memperlakukan anak-anak muda ini untuk kemudian nggak jauh-jauh dari iman dan Islam dan sebagainya. Kalau yang sudah stay di pondok-pondok, di masjid, ya jadi marbot masjid atau di tempat-tempat yang sudah Islami lah, itu aman insya Allah. Sudah ada yang jagani. Lah masalahnya yang di sekolah, yang di kampus, yang di tempat kerja, yang di tempat nongkrong, yang di tempat umum dan sebagainya, belas Pak, belas. Mereka nggak ada yang kemudian mengayomi, terus kemudian jagani mereka untuk sholat, untuk menjaga iman dan Islam dan sebagainya. Lebih ngeri lagi Pak, data SEM Institute menyebutkan tahun 2023, berarti 2 tahun yang lalu itu, habis COVID, udah mulai survei digital, 36% Gen Z itu tidak malu mengakui bahwa dirinya tidak bertuhan. Bayangkan, gak malu. Lek dulu orang sak PKI ini wong PKI, tapi ini gak apa ya, begini gak apa ya. Sak gak bertuhan nih wong gak bertuhan, itu nyengit Pak rata-rata Pak. Rata-rata kayak ayo pengajian ya sih paling enggak lunggu-lunggu pojok atau apa. Masih apa ya? Masih pekewuh Pak kepada umat Islam yang memang mayoritas di negeri ini Pak. Sekarang Pak, coba bayangkan. Nanti itu bisa terasa. Saya kayaknya nggak lihat deh. Itu kan berarti data statistik. Syuurnya bisa terlihat kalau kita nonton podcast yang lawak-lawakan atau yang stand up komedi atau yang hiburan-hiburan. Bener itu ternyata Pak. Guyonan-guyonan, gimmick-gimmick yang anti Tuhan itu, tenan ya berarti. Berarti angka statistik ekuivalen atau setara dengan realita yang kemudian, dan itu viewernya akeh, sing nonton akeh, lek sing masalah guyon-guyonan, masalah agama, penistaan agama dan sebagainya kayak gitu tuh, dan sebagainya. Nah ini menjadi atensi untuk kita semua. Makanya kita di komunitas Majelis Gaul dan juga kerjasama dengan komunitas-komunitas lain, kita terus melakukan brainstorming, mikir kita, ayo, ya apa caranya? Satu cara berhasil kita nggak akan nyerah, 100 cara. 100 cara gagal kita akan jihad 1000 cara. Kan jihad kita hari ini nggak bawa pedang, nggak bawa bom Mbak ya, tapi jihad kita adalah ikhtiar ngopeni umat Nabi Muhammad ini. 1000 cara gagal, kita akan cari lagi cara lain dan sebagainya. Nah, di antaranya kalau di tempat kami, setelah tentu kita lakukan mujahadah, tahqiq penelitian, kita teliti dulu, kemudian kita terapkan dalam media dakwah dan sebagainya. Di antaranya adalah kita meneliti bahwa anak-anak muda zaman sekarang, yang mungkin akibat derasnya pendidikan sekuler, pendidikan yang tidak agamis dan sebagainya, mereka itu jadi kayak alergi dengan atau mungkin agak kayak gimana gitu dengan sesuatu yang berbau agama. Tapi lek dijak ngumpul yang sifatnya lebih umum, jadi mereka oke-oke saja. Makanya kemudian kita kalau ini kajian subuh, kalau ke anak-anak muda kita brandingnya apa? Yuk kumpul sunrise lover. Para pencinta matahari terbit itu, ayo kumpul gitu. Kumpulnya di mana? Di lapangan atau di pantai yang bisa lihat gunung atau pantai yang indah-indah. Ya tentu sholat jamaah dulu di situ, sholat jamaah. Habis sholat jamaah baru ayat-ayat tentang tadabbur alam sampaikan. Nah, mereka itu punya kecenderungan back to nature. Makanya sesuatu yang berbau green, berbau hijau, green energy, green apa, anak muda itu suka tuh, Gen Z itu suka. Itu ada penelitiannya Pak. Kita belajeti itu bahasa Jawa ya apa? Bahasa Suluhnya apa Pak?
kita detailkan itu, kita detailkan. Oh, mereka sukanya ini. Oke, kita ambil coba kita apply cara-cara tersebut dan sebagainya. Makanya kemudian isu-isu green itu menjadi dominan dan sebagainya. Pencinta lingkungan. Tapi ingat, bukan berarti pencinta lingkungan adalah wahabi lingkungan. Sempat viral ya kapan hari itu ya. Greenpeace dianggap sebagai wahabi lingkungan. Ya enggak juga lah. Biasa. Nah, itu yang contohnya. Jadi kadang narasi dakwah esensinya tetap, Pak. Substansinya tetap. Tapi kemasannya yang dibikin lebih ringan. Kemasannya yang kemudian dibikin lebih acceptable, dibikin lebih mudah diterima untuk anak-anak muda. Nah, kalau di kami biasanya ada 3 ring, kita bikin 3 ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 niki yang sampun istiqomah, Bun. Sampun ngaji kitab, sampun kemudian halakoh rutin gitu, istiqomah, usbuiyah, terus. Lah, kalau yang ini harus tegas, harus disiplin, harus militan. Ini yang ring 1 nih. Tapi kan masalahnya tidak semua orang siap begitu. Gini mboten. Nah, ring 2, ya ini mereka-mereka yang sudah mulai hadir rutinan, mulai istiqomah, mulai rajin hadir rutinan, tapi ya masih belum ngaji kitab. Mereka masih kajian-kajian tematik, ya kajian kayak setiap Ahad pagi demikian, sering hadir dan sebagainya. Ring 3 itu yang belum mengenal majelis, sing bener-bener si umum. Nah, kita yang ring 1 kita jaga kedisiplinan, circle kedisiplinan, tertib, militan kita jaga. Ring 2 konsistensi kita jaga. Lah ring 3 inilah kita yang ngalah. Di ring 3 kita ngalah dalam arti kita yang ngeslow, istilahnya kita kadang ya gaya-gayanya gaya-gaya anak-anak muda. Kalau di masjid kan kayak begini dan sebagainya. Tempatnya pun kadang tempatnya di pantai atau di mall atau di bioskop, tapi bukan nonton filmnya dari kita, film yang islamis, film tentang Palestina, film tentang Gaza dan sebagainya. Harapannya dari ring 3 ini setelah kenal majelis, setelah kenal dakwah kok asik ya dan sebagainya, mereka naik ke ring 2. Udah mulai hadir di rutinan-rutinan. Istiqomah mereka baru dinaikkan ke ring 1. Ini yang udah jadi istilahnya pendekar-pendekar lah, ring 1 ini pendekar-pendekarnya. Nah, itu butuh proses. Jadi ring 3 kami bersantai-santai. Memang ternyata santai itu pun perlu kesabaran, Pak. Terutama sing wis biasa militan-militan yo ring 1, loh kok ngene? Kok koyok receh gini kayak begitu. Itu perlu kesabaran. Itu bukan berarti apa kita ud'uwan nas ala qudri ukulihim. Kita mencoba untuk menyeru manusia sesuai dengan kadar akalnya. Kadar akal mereka masih segitu, mereka belum rutin ngaji dan sebagainya. Kita down to earth, kalau bahasa ininya down to earth. Kita coba untuk kemudian turun bumi, pakai bahasa-bahasa mereka, gaya-gaya mereka, dan narasi-narasi mereka. Ketika mereka mengenal, oh iya ternyata para ustadz-ustadz ini tidak sekejam yang dibayangkan. Para ustadz-ustadz ini tidak segalak yang diopinikan. Para ustadz-ustadz ini asik juga kok. Ditanya-tanyai juga solutif juga kok, friendly juga sama kita dan sebagainya. Nah, mereka naik ke ring 2. Kajian-kajian yang semacam ini udah mulai sering hadir. Lah, harapannya dari sini lagi kemudian di engage, di treatment sampai kemudian ke ring 1. Lah, ring 1 dia harus jadi semangat, udah jadi aktivis. Dia udah harus mulai terjun lagi ke ring 3. Wis mulai nyiduk lagi kaum ring 3, naikkan ke ring 2, naikkan ke ring 1, terus begitu dan sebagainya. Sementara eksperimen itu yang coba kami terapkan di Majelis Gaul, dan dalam pantauan kami sementara ini cukup efektif, tapi kami tidak berhenti. Kami terus untuk kita nggak boleh merasa zona nyaman tadi itu. Terus kita cari cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk kemudian lebih masuk ke anak-anak muda. Terakhir, Pak, terkait dengan yang masalah nitip amal tadi itu, yang tadi disampaikan, ini juga perlu hati-hati karena sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin itu kadang seneng gampangke. Gini apa mboten? Seneng gampangke. Wah, sing penting aku wis khidmat, sing penting aku wis ngewangi agamawan tok. Ingat, Pak, Islam ini bukan agama sekuler. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Bahasa Jawanya itu kabeh atau holistik, secara keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, sungguhnya mereka itu musuhmu yang paling nyata, setan itu. Nah, berarti di antara
Islam yang tidak kafah itu adalah ya tadi itu dipilah-pilah. Oh, lek rajin masalah agama itu tugasnya para agamawan, rijaluddin. Ya kayak para kiai, para ustadz, para ulama. Wis iku urusannya mereka. Lah urusan-urusan kami ini urusan-urusan dunia. Dan sebagainya. Itu fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya di pojok-pojok masjid, agama hanya untuk para agamawan. Sementara yang umum mah bebas mah, seakan-akan tidak terikat dengan aturan agama. Lu nggak gitu, Pak. Nggak gitu konsepnya. Siapapun orang yang mendaku dalam jiwanya ada iman, maka hakikatnya dia terikat dengan hukum syariat. Masing-masing amal itu ditanya nanti ketika interogasi amal itu, Pak, satu persatu, Pak, dan sebagainya. Ya meskipun nanti ada dalil-dalil lain terkait dengan syafaat, ada dalil-dalil lain terkait dengan ampunan dan sebagainya. Tapi pertanggungjawaban amal itu individu-individu, sendiri-sendiri. Nah, maka satu sisi nasihat bagi kami para ustadz dan sebagainya, hendaknya tidak menggampangkan. Wis pokoknya sampean melo aku ae wis mlebu surga dan sebagainya. Gandolan sarungku ae wis mlebu surga. Hendaknya tidak seperti itu. Itu sama saja kita seakan-akan kayak ingin memperbudak orang, gini mboten. Makanya kemudian muncul di medsos feodalisme agama dan sebagainya. Digarap karo kalangan kiri dari kalangan Gen Z itu. Wah, agamawan cuman pengen golek penderek tok dan sebagainya. Enggak. Kita harus fair, harus sadarkan bahwa masing-masing kita hisab amalnya itu fardhiyah, munfarid, masing-masing dari kita sendiri-sendiri dan sebagainya. Nah, bagi agamawan hendaknya, bagi para ustadz hendaknya tidak menggampangkan dalam masalah tersebut. Ingat, ustadz gak boleh gaya, gak boleh sombong. Minta, oh ini umat saya nih, gak ada umat saya. Kita semua ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada tokoh yang punya umat, enggak. Jamaah kita ini jamaahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pun kalau tadi kan kepada para tokoh agama seperti kami. Nah, berikutnya kepada umat pada umumnya. Maka umat hari ini sudah mulai harus cerdas. Sudah mulai harus menganalisa. Oh iya ya, ini kayaknya tepak ini. Tepak itu bahasa Jember, Pak ya. Bahasa Sulunya apa, Pak? Ya, ini kayaknya pas ini. Ini juga sesuai dengan dalil dan sebagainya. Oh, ini kayaknya kok ada sesuatu yang enggak pas gini dan sebagainya. Harus ada telaah kritis, Pak. Agar apa? Tidak kemudian salah benar diterima. Tidak kemudian syar'i enggak syar'i, tidak ada saring dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian agama ini menjadi rancu. Semakin lama agama ini menjadi semakin tidak jelas begitu. Nah, jadi antara tokoh agama dengan umat harus bersinergi, Pak. Nah, terutama khusus garap anak-anak muda yang memang butuh atensi khusus. Ini sudah terlalu jauh anak-anak muda kita ini dari agama. Ini butuh teknik khusus, kepedulian khusus, atensi khusus. Semoga Allah berikan kekuatan istiqomah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kajian di pada hari ini kita lanjutkan dengan surut dan kita bisa dapat bersama-sama di sebelah kita. Ini Bapak Ibu ini kajian di pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi saya mohon ekspresinya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.